Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Kusuma, petugas PPIH 2026. Sekarang kita sedang berada di KKHI atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Nah, kita akan lihat seperti apa sebenarnya KKHI yang berada di Madinah untuk nantinya akan melayani para jemaah. Di sini sudah ada Dokter Eni. Ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Nah, Dokter Eni ini adalah Kepala Kesehatan di Madinah sekaligus sebagai Kepala Klinik Kesehatan di Madinah ya. KKHI Madinah. Dok, bisa dijelaskan nggak, Dok? Sebenarnya di KKHI Madinah ini fasilitasnya apa saja sih, Dok, yang disediakan untuk jemaah? Ya, sebenarnya saya jelaskan dulu ya. Di daerah kerja Madinah ini, Indonesia, kita siapkan sebenarnya ada 6 klinik. 1 klinik KKHI dan 5 klinik di pos kesehatan sektor. Dan kita saat ini di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Fasilitas apa yang kita punya? Kita itu untuk pelayanan KKHI ini kita menggunakan UCC level 2, di mana kita bisa memberikan pelayanan rawat jalan dilengkapi laboratori penunjang ya, pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium, EKG, ada ronsen, juga ada USG gitu. Oke, jadi sebenarnya ini bisa dikatakan seperti fasilitas kesehatan tingkat kedua ya, Dok ya, sebenarnya. Iya. Karena di setiap sektor itu juga sebenarnya tersedia pos kesehatan ya, Dok? Iya, ada tersedia pos kesehatan sektor. Oke, di sini tersedia berapa bed ya, Dok? Terus kemudian nanti bagaimana ketika misalnya ada pasien atau jemaah yang tingkat sakitnya gitu ya sudah memasuki fase-fase kegawat daruratan yang bisa dibilang cukup tinggi? Ya, karena kita hanya memberikan pelayanan rawat jalan ya. Saat ini untuk tahun 2026 ini untuk KKHI kita memberikan rawat jalan bed yang tersedia memang hanya 4. Jadi harapannya jamaah ini rawat jalan apabila ada rujukan dari kloter atau sektor, kita tata laksana terapi pulang. Dan bila ada rujukan maka kita langsung rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Baik. Nah, Dok, mengingat ini cuaca di Tanah Suci itu kan panas, kering ya, Dok. Tips untuk jemaah dong, Dok, supaya tetap terhidrasi dan juga tidak terkena ataupun tidak sampai kita masuk rujukan ke rumah sakit di Arab Saudi ya, Dok ya. Oke. Untuk tips kesehatan bagi jemaah yang mau masuk ke Madinah, ini ada yang pertama, cukup minum 200 ml tiap jam atau sedikit-sedikit, jangan tunggu haus. Dan bila perlu tambah oralit untuk merehidrasi cairan tubuh kita. Yang kedua, cukup istirahat 6 hingga 8 jam sehari. Terus yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Silakan makan yang disediakan oleh panitia, itu cukup gizinya ya. Dan bila ke masjid, siapkan kurma atau snack untuk bekal selama di masjid. Terus yang keempat, jangan lupa bila keluar ruangan bawa alat pelindung diri. Bisa pakai topi, masker, kacamata hitam, botol semprot-semprot ya untuk merehidrasi wajah dan atau kulit. Dan sangat perlu juga untuk menjaga kelembapan kulit selalu menggunakan lotion. Baik. Ya. Terus satu lagi ini khas untuk Madinah. Ya. Karena kejadian sering terjadi kaki melepuh, maka jangan lupa selalu pakai alas kaki. Bila ke masjid, bawa kantong untuk tempat alas kaki. Ketika Bapak Ibu ke masjid, maka sepatu dibawa ke dalam. Ketika keluar, sepatu siap dipakai. Jadi tidak akan kehilangan sepatu atau sandal tersebut. Oke, Masya Allah, bermanfaat sekali. Semoga nantinya seluruh rangkaian musim haji bisa dilalui dengan baik oleh seluruh jemaah Indonesia ya, Dok ya. Terima kasih pemirsa, nanti kita akan update lagi perkembangannya. Saya Pratiwi Kusuma, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.